we're rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wow, mengerikan, ribuan supporter Indonesia berbondong-bondong memborong tiket laga paling spektakuler yang pernah ada. Antusias supporter untuk melihat langsung laga antara Indonesia versus Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret 2024 luar biasa. Hal ini terbukti dengan habisnya tiket presale eksklusif BRI yang dijual PSSI dalam waktu 2 hari saja. Laga ini merupakan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua grup F. Selain bersama Vietnam, Indonesia satu grup dengan Irak dan Filipina. Ya, program presale eksklusif BRI dilakukan dari tanggal 4 hingga 6 Maret dengan kuota 12.000 lembar tiket. Setiap pembeli presale eksklusif mendapatkan diskon 20% khusus nasabah BRI yang melakukan pembayaran dengan BRIPA di Brimo, debit, dan kartu kredit BRI. Sementara itu, untuk tiket harga normal yang mulai dijual pada hari Kamis 7 Maret ini sudah terjual 18.000 tiket. Dengan ini, total penjualan sudah mencapai 31.000 lembar tiket. Ya, dipastikan tiket pada laga tersebut akan habis terjual. Sekarang saja, baru dibuka beberapa hari, sudah hampir terjual habis. Saat ini saja, kapasitas Stadion GBK hampir 77.000 lebih. Maka dipastikan, skuad Vietnam akan gemetar melihat ribuan supporter Indonesia memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Ya, demi membawa Indonesia ke level dunia, Sintayong rela belusukan ke Eropa. Pelatih asal Korea Selatan itu pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, dari Belanda pergi ke Belgia hingga menuju Italia. Nasionalisme seorang Sintayong memang luar biasa, tak cuma menjadi nahkoda di timnas Indonesia hari ini dan untuk 2 minggu ke depan. Sintayong dengan sukarela belusukan mencari pemain keturunan Indonesia di pelosok Eropa. Adakah pelatih Indonesia yang seperti Sintayong? Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong tak cuma belusukan mencari pemain keturunan, namun dirinya juga langsung melobi pemain klub pemain upload timnas U23 untuk dilepas di Piala Asia U23 nanti. Ya, tak cuma itu, Sintayong pun terus memantau pemainnya yang berada di Eropa. Terkini, memutuskan untuk pergi ke Belgia setelah dari Belanda. Seperti yang diketahui, Sintayong sempat ke Belanda pada tanggal 1 Maret lalu. Kala itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyempatkan diri untuk menyaksikan langsung anak asuhnya bermain, yakni Ipar Jenner. Setelah tiba di Belanda, istirahat sejenak dan berkendara selama 1 jam 40 menit menonton pertandingan Ipar. Meskipun kami kalah, Ipar bermain baik sepanjang pertandingan, tulis Sintayong dilansir dari laman Instagram pribadinya. Tak cuma itu, tak berselang lama, Sintayong bergegas terbang ke Belgia. Pelatih berusia 54 tahun itu menuju Belgia untuk menemui 2 pemainnya. Mereka adalah Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh. Kabar baiknya, Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh sama-sama meraih kemenangan di hadapan Sintayong. Ya, pengorbanan waktu dan kerja Sintayong tak cuma itu saja. Setelah ke Belanda dan Belgia, Sintayong melanjutkan perjalanannya ke Italia. Kali ini, Sintayong secara khusus memantau bek Venezia FC, Jai Ijes. Venezia FC sedang bertandang ke kota Milan, Italia untuk menghadapi Como FC pada pekan ke-28 Seri B. Jai Ijes bermain selama 90 menit dalam laga ini, namun sayang Venezia FC takluk dengan skor 1-2. Di akhir laga, Jai Ijes bertemu Sintayong dan berfoto bersama. Sebagaimana dibagikan di akun Instagram pribadi Sintayong. Hari ini adalah perjalanan sulit berikutnya, laga awal Jai di Milan Como, tambahnya. Menariknya, Sintayong juga memberi bocoran bila Jai Ijes akan dipanggil ke timnas Indonesia untuk lawan Vietnam. Pertama kali menyapa Jai setelah menonton laga tandang. Sampai jumpa lagi pada 17 Maret, ujar Sintayong.
Ya, rencananya memang pada tanggal 17 Maret 2024, Timnas Indonesia akan dikumpulkan terlebih dulu. Mereka akan melakoni TC di Jakarta sampai laga lawan Vietnam digelar pada 21 Maret 2024. Ada 27 pemain, TC 17 Maret, sore datang di hotel. Tanggal 18 sudah berkumpul semua, nanti tanggal 21 main, ujar Sumarji. Ya, kemudian Sumarji juga mengatakan 27 pemain yang dipanggil Sintayong tidak akan berbeda jauh seperti Piala Asia kemarin. Ya, tentu menarik untuk dinantikan. Apalagi dengan datangnya Jai Ijes sebagai pemain bertahan, maka akan ada satu pemain yang akan tergeser. Siapa dia? Gonna go down swinging, don't you forget. Everything is so boring. Can't get up in the morning. I'm so sick of the mundane and routine. I'm gonna break without warning. I wanna taste the pain. I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot to the head. I need a blank space. 'Cause everything is a threat, but I never back down. Man, I'd rather be dead. I'm making love to fate. And she look better in bed. And I'ma rock this life till I take my last breath. I wanna make a change. Well, I'm Jay Itzes. I'm a Dutch-Indonesian guy, and I'm playing right now for... Yes, I was quite surprised to hear that. He said the Indonesian coach was looking for players of Indonesian descent in the Netherlands. I was quite impressed. This is the first time I have seen a national team coach, until I went around looking for his own players. Ya, pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah terbang ke Belanda untuk melakukan perjalanan demi mencari pemain naturalisasi baru. Terlihat di akun sosial medianya, Sintayong pun telah tiba di Belanda dan siap mencari pemain keturunan. Ya, namun dibalik itu, rupanya pemain Timnas Belanda, Virgil van Dijk, sekaligus pemain Liverpool tersebut, menyoroti aksi langkah Sintayong tersebut. Ya, menurut bintang Liverpool itu, baru kali ini ia melihat pelatih Timnas belusukan mencari pemain keturunan. Tentu ini adalah aksi yang sangat jarang dilakukan oleh pelatih manapun. Ya, menurutnya, memang Indonesia dan Belanda memiliki sejarah panjang pada masa lalu, hingga ribuan keturunan Indonesia sangat banyak di negara Belanda. And I think we can show better. So in 2 days we show better. And Namun di balik itu, Van Dijk cukup khawatir melihat aksi belusukan pelatih Timnas Indonesia tersebut. Pasalnya, Sintayong mencari pemain keturunan Indonesia grade A atau pemain berkelas. Tak cuma itu, bintang Liverpool itu cukup resah karena yang digoda oleh Sintayong adalah pemain muda Belanda. Ia khawatir generasi Timnas Belanda habis diambil Indonesia. Ya, contoh saja, saat ini dirumorkan Sintayong akan menemui pemain keturunan bernama Oleh Romeni dari FC Utrecht. Terbukti, Sintayong tampaknya memang langsung menuju klub tersebut. Hal itu terlihat dari foto bersama pemain Timnas Indonesia yang membela FC Utrecht, Ipar Jenner. Ya, sebagaimana diketahui, sebelumnya, netizen cukup ramai meminta agar Sintayong menaturalisasi Oleh Romeni, teman satu klub Ipar Jenner. Melansir dari Transfer Market, Oleh Romeni lahir di Nijmegen, Belanda pada 20 Juni tahun 2000. Usianya masih 23 tahun dan bermain sebagai striker untuk FC Utrecht. Tentu saja diharapkan dapat memperkuat lini serang Timnas Indonesia yang hingga kini dianggap belum sempurna. Di Liga Eredivisie, ia bermain selama 467 menit dalam 13 laga. Selama itu, Oleh Romeni berhasil mencetak 1 gol. Tak cuma Oleh Romeni, selanjutnya incaran Sintayong adalah gelandang adu Den Haag. Ia adalah Jordi Wegman. Ia mengaku siap membela Timnas Indonesia jika ada tawaran datang dari PSSI. Ya, gelandang 24 tahun itu akan menjalankan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dengan sebaik-baiknya jika PSSI menginginkannya. Namun Sintayong masih mempertimbangkan pemain ini karena belusukan Sintayong adalah mencari penyerang Indonesia. Kemudian, incaran Sintayong di Belanda selanjutnya adalah Kevin Dijk. Saat ini ia bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Denmark, FC Copenhagen. Ya, pemain keturunan 26 tahun itu sempat ramai diperbincangkan pecinta sepak bola di tanah air. Namun dirinya belum menyatakan siap untuk membela Timnas Indonesia. Ya, tak cuma Kevin Dijk, pemain grade A, Pascal Struijk, dan Miss Hilger juga menjadi incaran Sintayong. Ya, namun dibalik itu, fokus Sintayong belusukan di negeri Belanda itu adalah mencari sosok striker atau pemain penyerang.
Seperti kita tahu, ujung tombak Indonesia sangat mandul hingga saat ini. Maka tak heran, gol-gol yang dicetak Indonesia jarang lahir dari pemain penyerang. Ya, meski begitu, Sintayong menyatakan ada kesulitan memilih pemain keturunan karena sebagian besar masih muda dan belum mendapatkan menit bermain reguler bersama klub mereka. Menurutnya, pemain keturunan Belanda Indonesia sangat banyak, bahkan ada ribuan, namun Sintayong menilai banyak kesulitan untuk memilihnya. Kami mencari pemain dengan darah Indonesia. Saya pikir mereka pemain yang lebih bagus ketimbang pemain yang main di liga lokal, kata Sintayong. Tapi jika melihat seksama, hal ini juga tidak mudah. Hampir tidak ada pemain keturunan yang bermain reguler untuk timnya. Di sisi lain, pertandingan timnas semakin banyak, kami punya sedikit kesulitan, ujar Sintayong. Ya, namun dibalik itu dengan kekuatan pemain-pemain muda, Sintayong optimis masa depan timnas Indonesia cerah. Para pemain sangat bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Mereka adalah pemain-pemain muda, saya melihat masa depan cerah untuk timnas Indonesia, ujarnya.